Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada saat malam yang indah ini Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi. Dan sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih untuk kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa agar firman Tuhan yang kita sampaikan bisa kita pahami dan kita bisa mengerti, dan terlebih khususnya kita melakukan di dalam kehidupan kita lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, dan Bapa yang kami muliakan melalui anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada saat malam yang indah ini kami dalam keadaan sehat dan dalam nama kasih Tuhan. Dan kami sangat bersyukur juga karena Engkau kembali memberikan kami sebagai anak-anak untuk kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami masing-masing. Biarlah apa yang kami baca, biarlah apa yang kami dengar, dan apa yang kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kami bisa melakukan dan kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Engkau utus, yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melihat dan memberkati kami masing-masing, dan kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam dan selamat malam untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan kita belajar dan kita dengar pada saat malam hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah menemukan firman Tuhan yang akan kita belajar pada saat malam ini. Dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang-orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat. Wow, luar biasa firman Tuhan pada saat malam yang indah ini. Berbahagialah kita yang sering membaca dan merenungkan di dalam kehidupan kita lepas hari, terlebih khususnya kita senantiasa melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat malam yang indah ini. Sekali lagi shalom dan selamat malam untuk kita semua. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari saat ini berada dalam kondisi sehat, dalam keadaan damai sejahtera, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang selalu melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang memberikan dampak positif di dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Natra Martenne, biasa dipanggil Natra atau Mas Marten, dan saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Amaras Selatan, Desa Nekmese, dan Dusun Naik. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah pernah berkunjung ke sana, ataupun yang belum, pasti suatu saat Tuhan akan mengizinkan untuk pergi berkunjung ke kota Kupang. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sedikit tentang perkenalan diri saya. Dan saya juga saat ini sedang studi di kampus Takmarturia Yogyakarta, dan saat ini juga masuk semester 7. Jika kita baru saja belajar atau kita membaca firman Tuhan dari ayat yang pasal 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini sangat menarik untuk kita belajar atau kita mengkajinya lebih dalam. Karena di sini kita akan belajar tentang kisah hidupnya salah satu tokoh yang luar biasa di Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Kalau kita mendengar kata Rasul Paulus ini, apa yang terjadi di pikiran Bapak Ibu? Pasti orangnya luar biasa, orangnya dipakai Tuhan untuk menginjilkan misi Allah, dan orangnya di zaman dahulunya dia orangnya tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya serba kacau dan selalu menentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di sini malam ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita belajar bagaimana Rasul Paulus berdampak positif untuk dunia ini, terlebih khususnya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentang apa yang ia tulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang 10. Karena 2 Korintus ini Rasul Paulus sendiri yang menulis tentang firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam ini saya memilih salah satu tema yang sangat menarik untuk kita belajar lebih dalam lagi, yaitu jika aku lemah maka aku kuat. Tema atau kalimat ini terletak di bagian ayat yang ke-10 di bagian akhirnya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sebelumnya itu dikatakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kita melihat di dalam ayat 10 ini Rasul Paulus pada saat itu di masa kesulitan, di masa kesukaran, tetapi dia mengatakan bahwa sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini tema yang sangat menarik untuk kita belajar dan kita memperdalam firman Tuhan yang baru saja kita baca pada saat malam ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10 dengan tema jika aku lemah maka aku kuat. Dan saya sebagai pembawa firman Tuhan ingin menceritakan salah satu ilustrasi yang sangat berkaitan dengan
firman Tuhan dan tema yang kita belajar pada saat malam hari ini. Ada suatu dua benda, kalau tadi kita melihat di tema itu ada dua kalimat, lemah dan kuat. Dan lemah dan kuat itu sering kali kita temui. Contohnya ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan orang-orang yang lemah, tidak kuat untuk menghadapi problem atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kadang juga kita menemukan anak-anak Tuhan yang seringkali sangat kuat dan kuat untuk menghadapi segala problem, segala masalah, ataupun hal-hal yang lain. Sehingga di dalam ilustrasi ini saya menemukan ada dua benda yang seringkali kita temui di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu besi dan air. Besi ini seringkali berbangga akan dirinya sendiri, karena besi itu bisa dikatakan besi yang kuat, karena ketika dia memukul batu itu pasti pecah, dan kita bisa mengatakan besi itu kuat. Ia sering menyombongkan diri kepada sahabatnya. Dia mengatakan begini, "Lihat, ini aku, kuat dan keras. Aku tidak seperti kamu yang lemah dan lunak." Ini dia mengatakan kepada si air itu. Air hanya diam saja dan mendengar tingkah sahabatnya, yaitu besi. Dalam hatinya ia merasa apa yang dikatakan sahabatnya itu benar, karena kita tahu bahwa air itu mengalir dan kadang bisa dikatakan lemah, seperti yang dikatakan oleh besi. Ia pun merasa rendah diri karena lemah dan tidak bisa seperti besi. Besi dan air pun mereka bersepakat untuk mulai berlomba. Ini mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Rintangan pertama mereka ialah mereka harus melalui penjaga gua, yaitu batu-batu yang keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menabrakkan dirinya ke batu-batu itu. Ketika dia menabrakkan diri ke batu-batu itu, pasti batu-batu itu pecah, karena besi ini sangat kuat. Tetapi karena kekerasannya, batu-batu itu terluka di sana-sini karena melawan batu-batuan itu. Air melakukan tugasnya, ia menetes sedikit-sedikit demi sedikit untuk melakukan apa yang dikerjakan kedua sahabat tersebut. Melewati bebatuan yang cukup banyak pada gua itu. Ia lembut mengikis batu-batuan itu sehingga bebatuan lainnya tidak terganggu dan tidak menyadarinya. Ia hanya melubangi seperlunya saja untuk lewat, tetapi tidak merusak lainnya. Dan skor air dan besi menjadi 1-0 untuk rintangan tersebut. Dan rintangan pertama ini dimenangkan oleh si air itu. Ini sangat luar biasa ya. Rintangan yang kedua dari kedua sahabat tersebut, besi dan air itu, ialah mereka harus melalui berbagai celah sempit untuk tiba di dasar gua. Besi merasakan kekuatannya untuk memenangkan rintangan kedua ini. Ia mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat dan ia mulai berputar untuk menghembuskan celah-celah tersebut. Tetapi celah-celah itu ternyata cukup sulit untuk ditembus. Semakin keras ia berputar, memang celah semakin hancur, tetapi ia pun semakin terluka. Air dengan percaya diri dan dengan yakin, dengan santainya ia merubah dirinya mengikuti bentuk-bentuk celah-celah itu. Ia mengalir santai, dan karena bentuknya yang bisa merubah, ia bisa dengan leluasa tanpa terluka mengalir melalui celah-celah itu dan tiba-tiba dengan cepat di dasar gua. Dan hasilnya menjadi skor untuk air, dan rintangan yang kedua atau yang terakhir ini dimenangkan oleh air dan mengalahkan besi yang seringkali menyombongkan kekuatannya yang katanya kuat, tapi pada akhirnya dia kalah. Jika kita melihat ilustrasi ini dengan cermat, dengan seksama, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu memiliki kelebihan
dan kekurangannya. Yang merasa hebat, janganlah kita sombong, janganlah kita kuat. Yang merasa lemah juga jangan merendahkan diri kita. Tuhan memberikan kepada kita semua talenta yang besar, namun kerjakanlah seberapa talenta yang Tuhan percayakan untuk kita. Tuhan Tuhan senang orang yang mempergunakan talenta-talenta kita. Contohnya ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari memiliki talenta untuk bernyanyi, gunakanlah talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di situ Tuhan akan membentuk jati diri kita, karakter kita. Tidak perlu fokus pada talenta orang lain. Ketika saya memiliki talenta untuk suka bernyanyi dan Bapak Ibu memiliki talenta untuk main gitar, ya fokuslah kepada bermain gitar atau bermain musik, dan saya juga fokus untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Itu hal yang perlu kita lakukan supaya kita jangan saling menyombongkan diri atau saling kita paling benar di mata semua orang. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Wah, ini kata yang sering kali kita dengar dan sangat luar biasa untuk kita pahami. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pada konteks pada saat itu, salah satu terjemahan bahasa Inggris yang menyebutkan di dalam ayat 9 bagian A itu yang mengatakan seperti ini: anugerahku bagimu sebab kuasamu disempurnakan dalam kelemahan. Kata disempurnakan merupakan terjemahan yang tepat dari bahasa Yunaninya, artinya melengkapkan atau menuntaskan, bukan sempurna dalam arti tak bercacat. Ini luar biasa. Karena kita sebagai manusia pasti kita dilingkupi dengan budaknya dosa, dan seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu yang bisa kita perlu kita pikirkan. Karena kita ini manusia yang tidak sempurna, maka kita membutuhkan kasih Allah sehingga apa yang kita lakukan semuanya bisa tepat di matanya Tuhan. Terdapat pertentangan dalam bagian ini, yakni dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kemudian juga jika aku lemah maka aku kuat. Ini tema yang baru saja kita tentukan dan kita belajar bersama pada saat malam hari ini. Artinya bahwa jika aku lemah maka aku kuat. Penyataan ini kita kenal dalam perjalanan tokoh yang luar biasa di dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Setelah melampaui banyak penderitaan dalam berbagai upaya penyebaran firman Tuhan atau Injil, meskipun Rasul Paulus merasakan tidak perlu untuk mengatakannya kembali, ia bermaksud untuk terhindar dari sikap tinggi hati, walaupun Paulus ini memiliki atau mempunyai alasan untuk bermegah diri, karena Tuhan sudah mempercayakan dia, pasti ya dia jelas bisa menyombongkan diri, bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, karena Tuhan sudah mempercayakan dia. Bahwa kita sebagai manusia, kalau ketika seseorang mempercayakan kita dan kepercayaan itu selalu dinilai berhasil, maka ada kesombongan diri yang sering kali kita timbulkan. Meskipun telah mengalami peristiwa pertobatan yang luar biasa, Rasul Paulus ini tidak ingin membanggakan apa yang ia baharui di dalam kehidupannya melalui Tuhan. Sewaktu dia mengungkapkan kembali penglihatannya, ia memperhalus pernyataan dengan sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini: ada seorang Kristen, dan bukan sewaktu saya bertemu Tuhan 14 tahun yang lalu. Disebutkan juga entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, atau tidak tahu. Selanjutnya ditegaskan hanya Allah yang mengetahuinya. Wow. Ini artinya bahwa Paulus tidak melihat apa yang orang itu bertemu dengan Tuhan 14 tahun yang lalu. Dia juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang itu. Lalu Paulus tiba-tiba terangkat ke Firdaus
dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan kembali oleh manusia. Ada beberapa para ahli tafsir yang mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan kisah perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus pada saat itu ketika ingin memperbaharui hidupnya menjadi hidup yang baru dan menjadikan Rasul Paulus ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan misi-misi Allah di dalam kehidupan kita, sehingga di saat Paulus berada dalam perjalanan menuju Damaskus, itu perjumpaan Yesus Kristus pada saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini disebut sebagai pewahyuan dalam penglihatan akhir zaman. Bagi Rasul Paulus, semua pengalaman tersebut tidak melahirkan kebanggaan diri. Malah pengalaman yang ia rasakan itu, dia ingin kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita belajar dari pengalamannya dan kita bisa memperbarui hidup kita menjadi hidup yang baru. Jika kita masih hidup di dalam budaknya dosa, hidup di dalam kegelapan. Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus itu orang yang di masa lalunya hidupnya kacau, hidupnya dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu yang perlu ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Ia malah membanggakan kelemahannya yang berasumsi supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa tersebut, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yakni suatu utusan iblis. Wah, ini dia sudah mengaku kelemahannya ketika di masa lalunya, bahwa dia diperbudak oleh iblis. Kenapa saya bisa mengatakan perbudak oleh iblis? Karena di situ ada kata utusan iblis, berarti iblis mempercayakan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah ketika di masa lalunya sebelum ia menjadi Rasul Paulus. Karena sebelum dia menjadi Rasul Paulus, ia namanya kita kenal sebagai Saulus. Dan ketika Tuhan telah merubah hidupnya, dia menjadi Rasul Paulus yang kita kenal, yang sangat luar biasa ini. Seringkali Rasul Paulus memohon kepada Allah supaya beban dalam hambatan ini kuasa Tuhan semakin disempurnakan di dalam pribadinya Rasul Paulus. Artinya bahwa Rasul Paulus ini ingin Tuhan mengeluarkan dia dari zona yang tidak nyaman itu, atau zona yang dilingkupi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena ketika kita bergaul dengan iblis, pasti hal-hal negatif pasti kita lakukan. Pasti Bapak Ibu dan saudara-saudari pasti seringkali menemukan ataupun pasti seringkali Bapak Ibu merasakan tentang hal tersebut. Karena kita hidup di dalam dunia kegelapan, pasti tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa sesuatu yang berdampak positif di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat bagian ilustrasi dan konteks yang baru saja saya jelaskan, apa arti semuanya itu tentang dua sahabat yang sering berlawanan, yang satunya menyombongkan diri, yang satunya merendahkan dirinya, tetapi pada akhirnya si air itu menang dalam perlombaan itu, dan bagaimana Rasul Paulus menceritakan pengalamannya dan mengakui kelemahannya di masa lalu, dan dia ingin menjadikan pengalaman tersebut untuk kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Dan apa artinya semua itu? Di saat kita dalam posisi yang kuat seperti besi tersebut, maka kita cenderung mengandalkan pribadi kita. Itu jelas, kadang kita seringkali lakukan. Sementara jika kita di dalam posisi yang lemah, maka kuasa Kristus segera dinyatakan tanpa hambatan, seperti air yang dia lakukan. Dia merendahkan diri, tetapi ada sesuatu yang ia kerjakan, dan pada akhirnya ia berhasil dan membuktikan bahwa ia benar-benar kuat, meskipun orang-orang menilai bahwa dia tidak kuat atau dia sangat lemah.
Hal ini terbukti dalam kehidupan Rasul Paulus, yang kemungkinan besar pada saat itu berada dalam kelemahan fisik yang parah. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 yang tadi baru saja saya baca itu. Akan tetapi Rasul Paulus mengandalkan siapa? Coba. Ini pasti mengandalkan Tuhan. Itu jelas. Karena ya, kekuatan yang berasal dari Yesus Kristus. Dan Paulus tak mampu melakukan perjalanan misi yang ia kerjakan tanpa tuntunan Tuhan. Jelas itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelemahan kadang membuat kita tidak mempunyai daya yang mampu kita andalkan. Contohnya ketika saya melakukan perkuliahan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, pasti saya akan merasakan kelemahan karena tidak makan, tidak minum air. Itu yang seringkali kita temui, seringkali kita rasakan ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengerjakan sesuatu, dan kalau tidak makan, tidak minum, pasti tubuh kita menjadi lemah. Makanya di sini Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jika kita lemah, maka kita kuat, karena ada sesuatu aurah dari Allah kita atau kekuatan dari Allah untuk menyatakan diri kita, karena Tuhan tidak mau hidup kita itu lemah, sehingga Allah memberikan kita kekuatan supaya kita kuat menjalani kehidupan kita. Dampaknya kuasa Yesus Kristus segera dinyatakan secara sempurna di dalam kehidupan kita. Itu yang baru saja saya katakan. Jika kita melihat kondisi pada saat ini, penyakit COVID-19 menyadarkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai makhluk yang lemah. Bagaimanapun posisi di masyarakat ataupun di jemaat, tidak ada orang yang kebal terhadap virus COVID-19 ini. Banyak yang meninggal karena penyakit COVID-19. Tapi kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap rendah hati, dan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu yang memberi kita sumber kekuatan yang menguatkan kita untuk menghadapi kondisi saat ini. Namun jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, maka Allah segera menyatakan kekuatannya. Ini jelas. Jangan bersusah hati di saat mengalami berbagai macam pergumulan. Di sini mengatakan bahwa jangan kita bersusah hati ketika kita banyak masalah ataupun pergumulan kita tidak terjawab. Justru di titik tersebut wajib bersukacita di dalamnya, sebab kita sebagai anak-anaknya akan mengalami kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, yang memulihkan kita, yang memperbaharui Rasul Paulus dari masa lalunya ke masa yang pada saat itu, sehingga kita mengatakan bahwa Rasul Paulus itu luar biasa, kita juga luar biasa, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang kuat menghadapi segala masalah ini. Jangan biarkan situasi dalam hidup kita mengencokkan kita, tetapi rindukanlah agar kehendak Allah dinyatakan di dalam hidup kita melalui situasi tersebut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadikan kehidupan kita, jika kita di dalam kondisi yang lemah, marilah kita mengandalkan Tuhan untuk menguatkan diri kita, untuk melakukan atau menghadapi segala problem, segala masalah yang seringkali kita alami dan seringkali kita hadapi. Kita anak-anak Tuhan selalu kuat, dan kita tidak dilemahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.